warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Sulistiawati Dewi pada materi fisika kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kalor untuk pertemuan yang kedua. Bahasan kali ini yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalor merupakan energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya jika pada kedua sistem mengalami perbedaan temperatur atau suhu. Jadi ketika ada dua benda atau dua daerah yang berbeda suhunya, maka akan terjadi perpindahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Contohnya, misalnya ada suatu benda yang mendapatkan kalor, artinya suhu benda tersebut akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika suhu benda tersebut turun berarti ada kalor yang ia lepaskan. Makanya suhunya menjadi turun. Hal ini berkaitan dengan kalor jenis. Kalor jenis dari suatu benda adalah ukuran jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 atau 1 derajat Celcius. Berdasarkan rumus yang kemarin, C sama dengan Q per M kali delta T. Dengan C adalah kalor jenis, Q adalah kalor, M adalah massa, dan delta T adalah perubahan suhu. Satuan kalor jenis ada dalam Joule per kilogram Kelvin dan kalori per gram derajat Celcius. Nah, contoh dalam fenomena sehari-hari apa sih yang berkaitan dengan perubahan suhu atau terjadinya perpindahan suhu, yaitu adanya kalor yang berpindah. Contoh fenomenanya diantaranya ketika kita berjalan di atas lantai yang dingin dan kita berjalan di atas aspal yang panas. Tentu kaki kita mengalami dua fenomena yang berbeda. Ketika kita berjalan di suatu aspal yang panas tanpa menggunakan alas kaki, tentunya kaki kita akan merasa panas. Kenapa hal demikian terjadi? Karena kaki kita menerima kalor dari aspal. Jadi kalor berpindah dari aspal ke kaki kita. Begitupun sebaliknya ketika kita berjalan di lantai yang dingin, kaki kita melepaskan kalor ke lantai sehingga kaki kita menjadi terasa lebih dingin. Selanjutnya, tinggi rendahnya peningkatan atau penurunan suhu benda atau delta T ini dipengaruhi oleh kalor yang diserap atau yang dilepaskannya. Kemudian massa benda dan kalor jenis benda tersebut. Delta T sama dengan Q per C dikali M. Rumusnya masih sama yang tadi, hanya saja kita pindah ruaskan. Nah, jenis kalor dari masing-masing benda itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Di sini ada aluminium, tembaga, besi, raksa, air, es, dan udara. Begitupun dengan zat-zat yang lainnya, ini hanya contoh saja. Artinya setiap benda mempunyai kalor jenis yang berbeda. Sekarang kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu simbolnya C besar. Kalau tadi kalor jenis simbolnya C kecil. C sama dengan MC. Jadi kalau C sama dengan MC, maka C sama dengan Q per delta T. Masih persamaan yang sama. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita berenang di pantai. Ketika siang hari kita berenang di pantai, kita tetap merasa dingin. Artinya kita tidak merasa air itu hangat. Tapi kita tetap enjoy dan merasa dingin dan merasa nyaman berenang di pantai. Begitupun ketika malam hari. Ketika malam hari, jika kita coba berenang di pantai, kita tidak akan merasa kedinginan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena air memiliki kalor jenis yang lebih besar dibandingkan dengan tanah atau pasir. Sehingga pada siang hari, tanah akan lebih cepat meningkat suhunya dibanding air. Oleh sebab itu, pasir di pantai lebih panas daripada air yang di lautan. Dan pada malam hari, tanah akan lebih cepat dingin dibandingkan air. Artinya ketika malam hari, air laut yang banyak itu masih menyimpan hangatnya. Ketika tadi siang hari, dia sulit untuk cepat dingin. Jadi
dia masih terasa hangat sehingga kita masih bisa nyaman berenang di pantai meskipun malam hari. Begitupun sebaliknya dengan pasir. Kalau pasir awalnya tadi siang terasa sangat panas, pasir di malam hari juga akan lebih cepat dingin. Ya, begitu. Selanjutnya, pembahasan mengenai adjustment. Jika dua sistem atau dua benda dalam keadaan kontak termal, maka jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Dan proses perpindahan kalor tersebut akan berhenti hingga suhu kedua benda atau kedua sistem tersebut setimbang. Misalnya, ketika kita mempunyai satu gelas air dingin dan satu gelas air panas, kemudian kita campurkan. Tentunya, dua buah suhu air yang berbeda ini, bisa kita katakan dua buah sistem akan membentuk satu sistem. Satu sistem ini akan mempunyai suhu campuran dari kedua air tersebut. Maka air yang dingin dicampurkan air yang panas akan menjadi air yang hangat. Seperti itu. Oke. Untuk hukum Ajasblek, di sini kalor yang dilepaskan akan sama dengan kalor yang diterima. Artinya ada dua persamaan untuk Q lepas dan persamaan untuk Q terima. MC delta T1 sama dengan MC delta T2. Di sini kita harus hati-hati untuk menentukan suhu campuran atau biasanya disingkat dengan TC, temperatur campuran. Contoh soalnya, sebuah gelas yang berisi air yang dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air hangat yang panasnya memiliki massa 100 gram pada 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapa suhu campur dari air dingin dan air panas tersebut? Oke. Sebelum mengerjakan soal kita harus paham, oh ternyata di sini ada air yang suhunya rendah, katakanlah air dingin, dan air yang suhunya tinggi, katakanlah air panas. Yang dingin suhunya 20 derajat, yang panas suhunya 80 derajat. Logikanya ketika dua air ini dicampur, maka air tersebut akan menjadi hangat. Hangatnya berapa derajat? Nah, itu dia yang ditanyakan. Sebelum menghitung, kita harus pastikan pasti nanti hasil suhunya rentang dari 20 sampai 80. Kenapa? Karena yang 80 dia akan melepaskan, turun. Dan yang 20 dia akan naik. Kedua sistem ini nanti akan bertemu membentuk suhu campuran. Berarti suhu campurannya pasti di antara 20 dan 80. Kita selesaikan dengan prinsip Ajasblek, Q lepas sama dengan Q terima. Massa air yang pertama, massa air yang kedua, untuk C-nya itu karena sama-sama air maka sama. Kemudian kita pindah ruaskan. Delta T yang pertama itu 80 min TC. Kenapa 80 min TC? Karena yang namanya delta T itu perubahan. Yang namanya perubahan itu selisih dari suhu akhir campuran dan suhu yang pertama. Karena 80 adalah suhu yang tinggi, maka pasti selisihnya itu 80 dikurangi TC. Sebaliknya, karena TC itu pasti di atas 20, maka selisih untuk delta T2 adalah TC dikurang 20. Kemudian kita gunakan prinsip matematis, pindah ruas, diperolehlah 3TC sama dengan 120. Maka TC sama dengan 120 per 3, artinya TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi masuk akal ya, yang 20 derajat dicampurkan dengan 80 derajat jadi 40 derajat. Ya, komposisinya yang dinginnya 200, yang panasnya hanya 100. Ya, logikanya kalau yang panasnya sedikit berarti dia hanya menyumbangkan panas itu sedikit terhadap air yang 200 gram tersebut. Sehingga diperolehlah suhu campuran akhir kedua sistem menjadi 40 derajat Celcius. Semoga latihan soalnya bisa dipahami. Kita akan lebih banyak lagi latihan soal di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.